Bisa seekor sapi jumbo jenis Brangus ini dengan bobot fantastis mencapai 1 ton lebih terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Ya, sapi bernama Sambo ini dibeli dari sebuah peternakan di Kampung Gunung, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Ini dia Sambo, seekor sapi jumbo jenis Brangus yang terpilih sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi ini dibeli dari seorang peternak bernama Roji di Kampung Gunung, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Tidak tanggung-tanggung, harga sapi dengan bobot 1 ton 1 kilogram ini dibanderol dengan harga 122 juta rupiah. Pengelola peternakan menyatakan, sapi tersebut mendapatkan pakan serta perawatan khusus untuk menjaga kesehatan dan memastikan kualitas dagingnya padat serta bergizi. Selain nutrisi yang terjaga, kondisi kesehatan sapi juga rutin diperiksa oleh dokter hewan guna memastikan bebas dari penyakit. Pemberian nama Sambo kepada sapi jumbo ini telah dilakukan sejak sapi masih anakan. Namanya sapi Sambo saya namain. Sebab sapinya hitam serem, jadi kelihatannya saya namain Sambo. Dari awal juga saya namain Sambo dari kecil. Untuk harganya alhamdulillah mencapai 122 juta. Rencananya sapi Sambo akan ditujukan kepada masyarakat Kota Tangerang pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Namun untuk lokasi pemotongan belum ditentukan pemerintah Kota Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bisa kendala aplikasi Nusuk yang dialami jemaah haji Indonesia untuk masuk ke Raudhah menjadi tantangan tersendiri. Ya, petugas pun memberi solusi untuk sedekah barcode agar seluruh jemaah ini dapat mengunjungi makam Nabi. Yang benar, iya, kalau maksa. Jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad. Dan untuk masuk ke dalam Raudhah, jemaah biasanya ini mengupayakan melalui aplikasi Nusuk di ponsel masing-masing. Namun jemaah kerap terkendala pada aplikasi, terutama bagi jemaah lansia yang tidak terbiasa menggunakan gawai. Dan solusi dari pembimbing ibadah haji, salah satunya ini mengajak jemaah untuk sedekah barcode. Jadi bagi mereka yang sudah melakukan pendaftaran dan masuk ke Raudhah, meminjamkan dan mendaftarkan ulang aplikasi Nusuk untuk mendapatkan tasrih baru, dan tasrih baru itu diserahkan kepada jemaah yang belum masuk. Ya, jemaah haji Indonesia diimbau untuk menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Kebijakan ini memudahkan proses mikot sebelum mendarat dan memangkas waktu persiapan di bandara. Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 yang akan tiba melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah diimbau telah menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses mikot sebelum mendarat di Arab Saudi. Himbauan tersebut tertuang dalam surat sosialisasi penggunaan kain ihram dan ketentuan bawaan jemaah yang diterbitkan pada 5 Mei 2026. Dalam surat ini juga disebutkan fase pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dimulai pada 7 Mei 2026. Jemaah yang tiba di kota Jeddah akan langsung diarahkan menuju kota Makkah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah umroh wajib. Layanan kepada jamaah haji perbedaannya kalau di Bandara Jeddah nanti kan jamaah haji sudah diminta berikhram sejak dari embarkasi. Mereka turun dari pesawat itu sudah kondisi berikhram dan mereka harusnya sudah berniat umroh sejak di Yalamlam. Tetapi nanti teman-teman dari pembimbing ibadah dari Bimbat Daker nanti yang juga harus mengingatkan kembali kepada jamaah untuk berniat dan untuk mengecek kembali syarat sahnya berikhram. Para ketua kloter gelombang 2 diminta aktif memastikan jemaah telah memakai kain ihram. Adapun niat ihram dengan mikot dapat dilakukan ketika di pesawat atau di Bandara Jeddah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitesari, iNews melaporkan.
Bisa Ancol masih menjadi primadona untuk berlibur saat long weekend. Ya, suasana pantai yang syahdu menjadi daya tarik masyarakat untuk menghabiskan waktu. Selain bermain air, menikmati angin sepoi-sepoi di pinggir pantai juga dilakukan masyarakat bersama keluarganya sembari menikmati bekal yang dibawa. Long weekend ini dimanfaatkan oleh pengunjung untuk menikmati air laut yang tenang di Pantai Ancol. Di Laguna Ancol, pengunjung juga dapat menaiki perahu untuk menikmati indahnya Pantai Ancol. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita akan bergabung dengan rekan Ismalia Medasari di Pantai Ancol. Ya Ismalia, seberapa ramaikah pengunjung habiskan liburan di sana? Ya, selamat siang Zila, Togi, dan juga pemirsa. Aduh, ini saat ini saya berada di Pantai Ancol. Cuacanya cukup terik sekali, namun cuaca terik ini tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk berlibur dan menghabiskan libur panjang di Pantai Ancol. Dan kalau ditanya seperti apa nih suasana di Pantai Ancol saat ini, walaupun ini sedang cuacanya sangat terik sekali seperti itu, tapi masyarakat masih terus antusias dan banyak masyarakat yang memang memilih untuk menghabiskan waktu libur panjangnya di Pantai Ancol. Karena di Pantai Ancol ini banyak menyediakan fasilitas-fasilitas seperti juga sepeda listrik, dan juga masyarakat ini bisa menaiki kapal untuk bisa menikmati gimana nih suasana syahdunya di Pantai Ancol. Dan ini banyak sekali juga bisa dilihat di layar televisi Anda, Zila dan Togi. Ini banyak anak-anak yang bermain karena di sini memang mayoritas masyarakat yang berkumpul bersama keluarganya menghabiskan waktu liburannya di Pantai Ancol, karena memang Pantai Ancol ini masih menjadi primadona bagi masyarakat yang mau menghabiskan liburannya. Dan ini saya coba akan menanyakan kepada salah satu pengunjung di Pantai Ancol. Selamat siang, Kak. Siang. Waktunya sebentar ya, Kak. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Fahru Roji. Oke, Mas Fahru. Mas Fahru, ini kan libur panjang ya. Kenapa sih milih di Pantai Ancol untuk menghabiskan waktu liburannya? Ya, kebetulan saya juga tinggal di dekat Cibubur ya, Cilengsi. Tempatnya dekat kan Ancol. Dari Kabupaten Bogor ke sini dekat, alhamdulillah. Juga jalan Jakarta hari ini lengang juga, jadi agak lancar lah kesininya ya. Apalagi di Ancol ini kan wisata murah meriah juga ya. Gitu aja mungkin. Oke, berarti selain murah meriah juga ini kesini bersama keluarga tuh? Keluarga ya, bersama anak dan istri, keluarga. Mas, ini kan cuacanya cukup terik ya. Tapi kenapa memilih di Pantai Ancol nih? Karena kan di Ancol banyak selain pantai ada yang lainnya nih. Ya, kebetulan anak saya yang pertama ini baru pertama kali diajak ke pantai, jadinya makanya ya kita coba dia untuk ekspor di pantai seperti itu. Oh gitu, bisa sekalian edukasi. Iya, betul. Oke, Mas Fahru, terima kasih, selamat menikmati liburannya. Iya, Zila, Togi, tadi kita sudah mendengarkan salah satu pembicara ini tadi, juga mereka mengakui selain menikmati Pantai Ancol, ini juga bisa menjadi wisata edukasi karena memang di sini bisa bermain pasir. Ini cocok sekali untuk melatih sensorik anak, dan juga di sini cukup murah, Zila dan Togi. Dan di sini juga untuk waktunya juga bisa sampai sore atau sampai malam. Jadi bagi para pengunjung yang mau menikmati Pantai Ancol ini bisa langsung datang ke sini. Dan sesuai data ini kami sudah menerima data pada pukul 9 pagi ini sudah ada 9.600 orang yang masuk ke Pantai Ancol. Kembali ke Anda, Togi dan juga Zila. Oke, baik. Terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari Ancol. Selamat bertugas kembali.